Said Ibrahim Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana wa talwatanirana wa talbana fi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa tafta'a alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu panggil bilang hadir ya atau masuk. Ahmad Banu Saputra, Hadir. Ahmad Iranda Zulfarizi, Hadir. Aidil Yasin Akbar, Hadir. Huswatul Hasanah, Muhammad Attaholis Nova, Hadir. Muhammad Untal Ihsani, Hadir. Mulyana, Nahda Sahlatul Ilma, Nilwana Safitri, Rangga Afriansyah, Hadir. Ridal Izzati, Hadir. Sally Febrianti, Hadir. Siti Khairun Nisa, Hadir. Suci Handayani, Hadir. Wira Saputra. Kalian hari ini? Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, yaitu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah air, tanah air, di sanalah aku berdiri, jadi maju hidup
Oke, baik. Sekarang materi kita hari ini yaitu tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita sekarang ini yaitu pertama, memahami pengertian eksponen. Kedua, menyelesaikan perhitungan dengan sifat-sifat eksponen. Yang ketiga, menerapkan eksponen dalam pemecahan masalah. Ya. Untuk materinya, kita bisa melihat video ini. Silahkan kalian perhatikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jerpoli di channel Jerpoli. Oke, kita kan bahas lagi di rumah aku ini. Mungkin kalian sering nonton aku di channel sebelah di rumah aku. Cuma di channel Jerpoli ini aku bakal fokus untuk membuat video-video edukasi. Nah, edukasi kayak gimana? Yang pasti pertama itu bukan pertandingan kesukaan kita semua. Yang kedua di depan, kemudian di tips-tips, belajar, keempat, teman dan apapun itu kemudian edukasi. Nanti ada tugas-tugas di akhir. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar secara asik mengenai eksponen, yaitu bilangan berpangkat. Eksponen. Oke. Ini nama kerennya ya. Namanya bilangan berpangkat. Jadi apa sih sebenarnya eksponen ini? Misalnya balik 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada berapa? Ada 4. Oke. Kalau itu sudah berpangkat adalah 2 4. Oke. 3 kali 3 kali 3. Kalau itu sudah berpangkat, jadi 3 pangkat 3. Di pangkatnya ini adalah berapa banyak jumlah yang dikali ini. Contoh. Nah, jadi kalau pakai bahasa matematika, misalnya ada bilangan x ya, pangkat x, artinya ini x dikali x dikali x dikali x dikali x dikali x dikali x semuanya x. Jadi total itu ada n. Si x itu ada n. Nah, kalau itu di eksponen itu adalah kita mengerti sifat-sifatnya. Sifat pertama ini, langsung ke contoh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Oke, kalau dikali ingat kali itu dekat sama tambah. Jadi pangkatnya ditambah 2 pangkat 3 tambah 4 dengan 2 pangkat 7. Tambah sekali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 tinggal ditambahin yang nomor 2 yaitu 3 pangkat 7. Kalau ada x pangkat 3 dikali x pangkat 9 berapa teman-teman? 3 tambah 9 x pangkat 12. Yang perlu diingat bahwa ini harus sama x 3 2 jadi harus sama. Kalau beda nggak bisa langsung ditambahin. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 4 misalnya gini ya, 2 pangkat 3 kali 4. 4 ini kan 2 pangkat 2. Nah ini baru bisa ditambahin 3 tambah 2 pangkat 5. Pokoknya kalau beda itu langsung pakai eksponen yang tadi. Sejauh ini masih ngerti kan? Oke, sifat eksponen kedua ya, tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, bedanya kalau perkalian tambah, kalau bagi kurang itu 2,7 bagi 2 pangkat 5 berapa? 7 dikurangi 5 itu 2 pangkat 2. 3 pangkat 10 bagi 3 pangkat 2 berapa teman-teman? Langsung sama 3 pangkat 4 tinggal 10 dikurangi 2. Ingat kali tambah bagi kurang. Sifat berikutnya oke, jadi kalau ada bilangan berpangkat dia dipangkatkan lagi itu pangkatnya tadi misalnya ada 2 pangkat 2 atau pangkatnya 3. Oke, ini berapa? Tinggal ini dikali ini yaitu 2 pangkat x pangkat 5 terus aku pangkatin lagi pangkat 4 berapa? Tinggal 5 kali 4 yaitu x pangkat 20. Nah, sifatnya ini. Nah, ini intinya kalau pangkatnya sama bisa kali atau bagi secara langsung, tapi pangkatnya kita keluarin. Maksudnya gimana? Oke, aku mau coba 4 dikali 9. Oke, ini kan 36. Benar? Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2.
9 adalah 3 tambah 2. Nah, lihat ya, ini kan sama 2 nih, ya kan? Jadi, tak gabungin 2 sama 3. Jadi 2 digabungin, pangkat 1 per 5. Jadi 2 dikali 3, 6 kuadrat. 6 kali 6, saudara, 36. Gitu. Jadi, kalau pangkatnya sama, kita bisa kali ataupun bagi. Tapi, jangan sampai kita lupa pangkatnya lagi dari situ. Oke, contoh tadi 5 pangkat 5 di 3 pangkat 5. Gimana? Tinggal 5 bagi 3 pangkat 5. Ini bisa digabungin gitu. Pangkatnya. Oke teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke satu sifat paling penting, yaitu pangkat negatif. Wah, jangan bingung, jangan panik, pangkat negatif itu artinya dibalikan. Misalnya, kalau 2 pangkat 2, tadi apa? 2 kali 2, bener kan? Nah, kalau 2 pangkat minus 2, let's say, ya, itu dibagi aja 1 per 2 kali 2. Atau 1 per 2 pangkat 2. Jadi tinggal dikasih 1 per gitu. Misalnya 2 pangkat minus 4 berapa? 1 per 2 pangkat 4 atau 1 per 15. Ya. Nah sebaliknya, aku menulis 1 per 5 pangkat 3 dalam bentuk yang negatif, di mana? Jadi 1 per 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat minus 3. Nah sekarang kita bahas soal 1 per 3 pangkat minus 3. Berapa yang coba? Udah 1 per tapi minus. Jangan kali ingat, kalau 1 per tinggal pangkatnya dikali minus, yaitu 3 pangkat minus 3. Minus kali minus jadi plus kan? Jadi 3 pangkat 3. Gitu teman-teman. 1 per 5 pangkat minus 4 berapa? 5 pangkat 4. Gitu. Tapi kalau 1 per 9 pangkat 3 berapa? 9 pangkat minus 3. Tinggal seperti itu. Nah, ada lagi nih sifat umum dari eksponen, yaitu kalau misalnya suatu bilangan di pangkat 0 itu sama dengan 1, kecuali bilangan itu adalah 0 sendiri. Oke, ini nota aja betul. Nah, satu lagi ini terakhir sifat eksponen yang harus kalian kuasai, ya. Kalau pangkatnya itu merupakan pecahan, selanjutnya. Maksudnya apa? Jadi ini kita masuk ke akar-akar. Namanya pangkat adalah akar. Misalnya, aku mau 2 pangkat setengah. Wih, gimana nih 2 setengah? Nah, kalau pangkat setengah ya, kalau di bawah kalau jadi pecahan, artinya di akar guys, akar 2. Oke, misalnya 2 pangkat 1 per 3. Gimana nih? Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 per 3. Gimana? Nah, pangkat ini atas itu tetap pangkat. Jadi 2 pangkat 2 tulis sepertiganya ini jadi 2 pangkat 2 akar 3. Jadi sebenarnya adalah pangkat 3 dari 4. Oke, jadi secara umum misalnya ada x pangkat n per n itu adalah x pangkat n di akar n. Oke. Aku mau coba bahas beberapa soal dasar untuk memperkuat pengertian kita terhadap yang tadi sudah dijelasin. Oke, 2 pangkat 5 kali 16 kuadrat tulis dalam bentuk pangkat. Oke, 2 kan 2 pangkat 1 ini. Maksudnya pangkat 5 dikali 16 itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 a kuadrat. Ya. Nah, ingat tadi apa? Harus sama-sama nih. Yang ini sama nih. Yang ini sama ini sama. Jadi kalau kali itu ditambah, ya 2 pangkat 1 tambah 4 dikali a pangkat 5 tambah 2. Jadi ini 2 pangkat 5, ini jadi pangkat 7. Oke, soal berikutnya sederhanakan b pangkat 9 bagi b pangkat 5 per b pangkat 8 dibagi per lagi. Pelan-pelan. Yang atas dulu biar ada ini ya mas nih. Jadi apa? Kalau misalnya pembagian dikurangi b pangkat 9 bagi b pangkat 5 artinya 9 dikurangi 5 kan? Jadi b pangkat 4.
Oke. Nanti yang atas itu adalah B pangkat 2 dibagi B pangkat 8. Ingat kalau dibagi dikurangi, yaitu B pangkat 4 dikurangi 8, yaitu B pangkat minus 4. Ingat tadi kalau minus artinya apa? B pangkat minus 4 artinya 1 per B pangkat 4. Oke, dia jawabannya. Seru kan? Oke, soal berikutnya 25 kuadrat dikali 5 pangkat minus 10. Wih, ini udah dicampur-campur banget. Jangan panik, tenang, ingat sifat-sifatnya. 25 adalah 5 pangkat 2. Oke, 5 pangkat 2 di pangkat 2. Ingat tadi apa? Kalau ada berapa pangkat dipangkat, artinya pangkatnya dikali. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. 5 pangkat 4. Oke, jadi 25 kuadrat sama dengan 5 pangkat 4. Nah, ini dikali 5 pangkat minus 10. Benar? Nah, kalau perkalian tadi di jumlah. Jadi 5 pangkat 4 minus 10 tambahkan. Jadi 5 pangkat minus 6. Atau sebenarnya 1 per 5 pangkat 6. Berarti minus. Berarti paham? Banyak. Oke, soal yang terakhir untuk video kali ini adalah ini disederhanakan dalam bentuk pangkat. Wah, gimana? 64 adalah 2 pangkat berapa? 2 kali 1, 2 kali 2, 4, seterusnya sampai 2 pangkat 5, 32, dan 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi ini kan 2 pangkat 6 B kuadrat Q pangkat 4 akar pangkat 3, ya kan? Nah, tadi ingat kalau ada akar pangkat 3, ini adalah pecahan yang di bawahnya dibagi. Jadi ini bagi 3 B pangkat 2 bagi 3 Q 4 bagi 3. Jadi semua pangkatnya dibagi sama yang akarnya ini. 6 bagi 3 2, jadi 2 pangkat 2 dikali P pangkat 2 per 3 dikali Q pangkat 4 per 3 sama dengan ini 2 pangkat 4 4 2 pangkat 2 per 3 dikali Q pangkat 4 per 3. Ini adalah hasilnya. Dan juga baik, itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama video pembelajaran tentang eksponen. Dari video ini, apa yang kalian pahami tentang eksponen? Eksponen yaitu bilangan Berpangkat. Oke, baik. Sekarang untuk penguatan materi, mari kita bahas lagi eksponen ya. Di eksponen itu ada beberapa sifat ya. Sifat-sifat eksponen seperti yang sudah kita dengar tadi. Yang pertama yaitu tentang sifat perkalian ya. Yang pertama A pangkat M kali A pangkat M ya. Kita penguatan materi saja. Yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat M ya. Di sini pangkatnya dijumlahkan. Contohnya sudah tadi misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 nya 2 pangkat 5 ya, sama dengan 2 pangkat 5. Itu sifat perkalian. Yang kedua yaitu sifat pembagian. Nah, pembagian ini pangkatnya dikurangi. Oke, pangkatnya dikurangi. Contohnya, ingat ya, ini bilangan pokoknya harus sama ya, harus sama. Misalnya 3 pangkat 2 dibagi
pangkatnya dikurangi. Ya, sifat yang ketiga yaitu pangkatnya dipangkatkan lagi. Ya, pangkatnya dipangkatkan lagi. A pangkat M lagi dipangkatkan dengan N, sifat berpangkatan. Misalnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi. Di sini pangkatnya dikalikan, ya. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 6, ya. Hasilnya 3 pangkat 6. Oke, baik, sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, selanjutnya sifat yang keempat. Nah, di sini ada sifat yang keempat yaitu bilangan pokoknya berbeda ya, tapi pangkatnya ya sama. Perkalian dan pembagian. Yang ini A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau yang ini juga sifat perkalian, tapi yang di sini adalah pangkatnya yang sama, ya. Ini langsung bisa dikalikan bilangan pokoknya yaitu A kali B pangkat M. Dikalikan dulu pokoknya lalu dipangkatkan lagi, ya. Tapi bukan dikalikan atau dijumlahkan pangkatnya, cukup 1 diambil, ya. Ya. Contohnya misalnya 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 pangkat 2. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 26. Yang ini juga yang apa namanya? Pembagian A kali B pangkat M. Ini juga pangkatnya harus sama, ya. Pangkatnya harus sama agar bisa dikerjakan seperti ini. Dipangkatkan lagi, ya. Misalnya seperti ini 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Berarti di sini 3 ya. Berarti di sini 4 per 2 dipangkatkan 2. 4 per 2 pangkat 2 sama dengan pangkat 2 iya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 8. Ada yang ditanyakan? Udah jelas? Ke sini sifat-sifat eksponen. Yang sifat negatif, ya. Yang sifat negatif yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini kita membuat
Ya baik, perhatikan sini soal yang dikerjakan oleh temannya, yaitu kasih upload dulu temannya. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Ini sifat Eksponen berkalian. berarti pangkatnya Ditambah. dijumlahkan, yaitu 5 pangkat 2 tambah Tambah 4. atau dijumlahkan atau dipluskan dengan 4. Jadi 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 itu artinya 5 kali. berapa? 6 kali 5-nya. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Itulah Eksponen berkalian. Satu lagi ya, yang laki. Siapa yang mau maju? 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4 pangkat 2. Ayo. Bentar. Ayo, siapa lagi? Kerjakan di depan. Mengetes pemahaman kalian tentang ini sifat pembagiannya, di mana pangkatnya kita Dikurangi. kurangi. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, bisa maju. Iya. Sudah? Empat pangkat 1 berapa nilainya? 4. Segala sesuatu yang dipangkatkan 1 nilainya bilangan pokok itu sendiri. 1000 pangkat 1? 1000. Kalau pangkat 0, segala sesuatu yang dipangkatkan 0 1. Kalau yang dipangkatkan 1 adalah nilainya bilangan pokoknya sendiri, ya, yang dipangkatkan 1. Udah paham? Ada yang mau bertanya? Udah. Udah ngerti ya? Tentang eksponen dan sifat-sifat eksponen. Yang terakhir tadi itu udah paham juga ya, yang pangkatnya sama, bilangan pokoknya yang berbeda. Ya, Sifat yang itu adalah kita kalikan bilangan pokoknya lalu dipangkatkan dengan pangkatnya. Itu syaratnya harus pangkatnya sama. ya. Begitu juga dengan yang pembagian, ya. Pangkatnya harus sama, bisa dibagi langsung bilangan pokoknya lalu dipangkatkan dengan pangkatnya. Misalnya kita ulang tadi ya, berapa? 5 dikali
3, misal pangkat 2. Nah, ini bisa dikalikan dulu 3, lalu dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 ya. Maksudnya di sini pangkatnya diambil 1, bukan dikalikan pangkatnya atau dijumlahkan ya. Berarti di sini 15 2. Begitu juga dengan pembagian. Misalnya 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 ya. 5/3 dipangkatkan 2. Bisa 5/3-nya dibagi dulu lalu dipangkatkan 2. 5 bagi 3? 15. 15. Masa 15? Oh, dibagi. Ada 9 enggak? 9 bagi 3? 3. Ya. Ya. 9 bagi 3 3 pangkat 2. sama dengan 9. Seperti itu ya. Oke, baik, sekarang Ustazah ada soal ya untuk kalian diskusikan dengan teman-temannya. Sebelumnya sekalian berhitung dulu. Kita bagi jadi 3 kelompok ya. Hitung 1 2 3 1 2 3. Nanti yang sama nomornya silakan gabung dengan angka 1, angka 3, angka 2. Ya, berhitung dari 4. 1 2 3 Jam 3. 1 2 3 1. 2 3 1 2 3. Ayo sekarang cari temennya yang sama dengan nomornya. 3 sama 3, 1 sama 1, 2 sama 2. Baik, ayo silakan. Silakan bagi kelompoknya ya. Iya, itu dong. Kira ya. Iya, tahu. Siapa nomor 3? Ayo kelompok 3, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Ayo 3 baru yang ini lagi. Siapa nomor 3? Kerja yang serius ya, silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Kalau sudah selesai nanti bisa kalian presentasikan ke depan ya. Dikerjakan dengan baik.
Ada kesulitan? Kan sudah tadi Ustazah jelaskan waktu presentasi itu ya, jadi cara presentasi itu. Ayo kerjakan. Yang modalnya kami itu cara presentasi. Angka ini Apa lagi? Sudah?
untuk pemahaman kalian bisa lanjut yang lain dan menyelesaikannya yang baik. Boleh kan kalau memang kalian sudah paham, nanti dijelaskan contoh yang lain juga bisa ya. Ada kesulitan? Bagaimana? Cara tindak ini. Sudah selesai? Ya, baik, sekarang bisa setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Dari kelompok berapa dulu yang siap? Kelompok 3. Oke, baik, silakan maju ke depan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Firanda Rizky dan di sebelah saya Ahmad Manusa Putra. Hasta Wisnopal. Saya Febrianti dan saya Siti Febriansa sebagai teman Saya saja kita kasih tukang bincang materi. Ayo semangat dong, kasih semangat dulu. Semangat. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi. Jangan tegang ya.
sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Dan yang kedua itu eksponen dalam sifat perkalian. Seperti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, kalau dia kali berarti pangkatnya kita tambahkan atau dijumlahkan, seperti 2 plus 3 sama dengan 3 pangkat 5. 2 tambah 3 sama dengan 5, jadi 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 4 sebanyak 5 kali. 3 kali 3 sama 2. Dan hasilnya 3025. Dan cara yang ketiga yaitu pembagian, eksponen dalam sifat pembagian. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan, kalau dia dibagi maka pangkatnya kita kurangi. Contohnya 6 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 4. 6 dikurangi 2 4. Pangkatnya ini kita kurangi, berarti 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan yang ini jawabannya 1887. Dan 5 pangkat 4 sama dengan 3025. Yaitu eksponen dalam sifat berpangkat dan dipangkatkan lagi, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan pangkat 2. Kalau dia berpangkat maka kita kalikan, pangkatnya kita kalikan. Contohnya 3 dikali 2 sama dengan 3 kali 2 6. 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. Dan yang terakhir yaitu eksponen dalam sifat minus, yaitu 10 dipangkatkan min 2 sama dengan 1/10. Kita ubah pangkat minnya menjadi positif, yaitu 10 dipangkatkan 2 sama dengan 1/10. 10 pangkat 2, 10 kali 10 sama dengan 100. 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Sekian. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu dimengerti? Berikan contoh berpakaiannya lagi. Yang lain, maka dalam sifat eksponen apa? Perkalian atau Contoh pembagian? bilangan berpangkat. Yang berpangkat. Contoh bilangan berpangkat atau eksponen yang lain, misalnya dari contoh yang diberikan. Contoh dari yang nomor 4 berarti berpangkat. Contohnya seperti 5 pangkat 2 dipangkatkan sama 3 sama dengan 5. Jika dia 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti pangkatnya ini kita kalikan, ininya dikalikan.
ya. Sekian mungkin hanya itu dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan tegang, relax, santai. Kalau begitu sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok yang lain, kita bagaimana kalau kita speaking dulu biar tidak tegang ya. Dulu dengan lagu ini. Boleh berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Semangat lagi? Boleh tepuk semangat? Tepuk semangat. Ya. Baik, kita lanjutkan presentasi kita ke kelompok selanjutnya. Ini kelompok mana yang mana? Oke, boleh, silakan. Perhatikan kelompok yang lain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eksponen. Perkenalkan, nama saya Rangga Apiansyah sebagai moderator dan sebelah saya Jesse Daftar sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Reza Nizati sebagai anggota. Saya Suciana sebagai materi. Saya Mediana sebagai pembentukan tulis. Ayo perhatikan semuanya. Ayo. langsung saja kita lanjutkan. Ayo kita perhatikan semuanya di depan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama ini adalah sifat eksponen. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali. Adapun contoh yang lain seperti 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Yang selanjutnya ini adalah sifat eksponen perkalian yang dimana pangkatnya itu harus dijumlahkan. Misalnya 2 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Dari mana dia bisa menghasilkan 5? 5 ini berasal dari 3 tambah 2. Yang selanjutnya di sini sifat eksponen pembagian yang dimana pangkatnya itu harus dikurangi. Contohnya 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2. Ayo perhatikan, lebih besar lagi ya suaranya biar kedengaran sama. Yang selanjutnya di sini sifat eksponen pangkatnya dipangkatkan lagi. Yang dimana pangkatnya itu harus dikalikan. Pangkat itu dikalikan dengan pangkat yang selanjutnya. Contohnya 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 6. 6 ini dihasilkan dari 3 kali 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6 berarti 3 pangkat 6. Yang selanjutnya di sini sifat eksponen yang pangkatnya negatif. Yang dimana pangkat yang negatif ini harus diubah ke pangkat yang positif terlebih dahulu. Contohnya 10 pangkat min 2 sama dengan 1 per 10 pangkat 2 sama dengan 1 per 100 sama dengan 0,01. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Bagaimana? Ada yang bisa? Apakah ada yang mau mengerti? Ayo, Nisa. Ada yang mau Kelompok yang bertanya? lain, apa yang mau ditanyakan? Sudah jelas penjelasannya? Ya, silakan. Ayo. Berikan saya contoh eksponen dalam sifat pangkat minus. Pangkat min. Kita harus Contoh yang lain ya dari pangkat min ya, pangkat negatif gitu ya. ya. Contoh lain dari pangkat negatif. Mau dijelasin? Ya, jelasin. 2 pangkat min 20 pangkat min 2. Pangkat yang min ini harus diubah ke pangkat dari pangkat yang negatif ke yang positif seperti ini. 1 min 1 per 20 pangkat 2. 2 ini menjadi positif karena sudah kita keluar ya keluar menjadi positif. Sama dengan 20 pangkat 2 sama dengan 200. 1 per 200 sama dengan 0,05. Ya, ada jelas. Perhatikan 20 pangkatnya itu berapa? 20 kali 20. benar kan nilainya 100? 200. 200. Benar, 20 kali 20? 200. Ya, 400 ya. Ya. Oh iya, 400. 0,04. Ya, ada jelas. Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok yang lain? Ganda? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan perkataan masalah.
Sekian, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok 2 ya. Kelompok 1. Kelompok 1 grupnya Nahda, Triwana. Sampai, jangan tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Sani. Langsung saja kita kasih ke pemateri dan penulis. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, sifat eksponen. Contohnya 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Duanya kita kalikan sebanyak 4 kali sehingga menghasilkan 16. Yang kedua, contoh eksponen perkalian. Sifat eksponen perkalian. Contohnya 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5. Pangkat 5 ini berasal dari 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3-nya kita kalikan sebanyak 5 kali sehingga menghasilkan 1887. Contoh ketiga, sifat eksponen pembagian. 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2 sehingga menghasilkan 5 pangkat 4 dan hasilnya 3025. Contoh selanjutnya, contoh sifat eksponen yang perpangkatan. 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 6. Dari mana dia menghasilkan 6? Karena pangkat 3 kita kalikan dengan pangkat 2 sehingga hasilnya 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sehingga menghasilkan 64. Selanjutnya, sifat eksponen perpangkatan yang pangkatnya negatif. 10 min pangkat min 2 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100, jadinya sama dengan 1 per 100 sehingga menghasilkan 0,01. Ada yang belum dipahami? Siapa yang bertanya? Ya, nah, ya sudah. Ada.
contohkan yang lain sifat eksponen pembagian. Yang ketiga, Ya. Contoh sifat eksponen dengan pembagian. Contoh yang lain ya dari yang contoh yang lain 3/3 dibagi 3/2 sama dengan 3/3 -2. 3 pangkatnya kita kurangi sehingga menghasilkan 3/1. Bisa dipahami? Ya. Ada yang lain? tadi yang kelompok Sama. oh sudah sama pertanyaannya. Oke, baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita presentasi, kita ini dulu ya. Gimana? Dari kita baca. Hasil presentasinya cukup baik dan dilihat dari presentasi kalian cukup memahami tentang materi eksponen ya. Ya. Bilangan berpangkat. Ya, untuk selanjutnya untuk mengetahui pemahaman masing-masing dari kalian, Ibu juga sudah mempersiapkan LKPD ya untuk kalian jawab masing-masing atau latihan mandirinya. Ya, nanti atau sekarang Ibu bagikan dan kalian jawab dan diantar langsung juga ya. Akan dikerjakan ya ini atau gini, kembali dulu ke boleh seperti ini ya. Latihan mandiri. Ini latihan mandiri ya. Silahkan dikerjakan masing-masing dan dikumpulkan. Iya. Iya. Lebih ya Apa gini dah sekarang ini dulu ya. Kalian kembali ke posisi masing-masing dulu seperti biasa lalu kerjakan dulu. Ayo. Kita udah bagus.
Baik, yang sudah jadi boleh berkenan.
Jujur. Sudah semua? Sudah ya? Ya, baik, itu tadi sudah kita pelajari tentang eksponennya, materi eksponen. Adapun yang dapat kita simpulkan tentang materi kita pada hari ini, yaitu eksponen itu digunakan untuk mempermudah atau menyingkat perkalian berulang. Kedua, sifat-sifat eksponen memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pentingnya untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dalam soal operasi itu juga ya. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa kita terapkan dalam pembelajarannya. Oke, baik, dari pelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang? Oleh Ibu meminta perasaan kalian bisa ditulis di kertas ini ya. Tulis namanya, tuangkan perasaan kalian setelah belajar hari ini. Silakan ditulis dan dikasih ibu guru ya. Ya. Ini aku minta senang banget. Ya. Cukup dikumpulkan boleh? Ya, yang sudah tulis nama ya. Senang tapi ada ngantuknya ya. Oke, nggak apa-apa. Seru, menyenangkan, gimana? Senang banget. Oke, terima kasih. Seru. Uci. Senang sekali. Siapa senang sekali? Senang. Uci seru. Bira seru ya. Oke, Seri senang aja, senang udah dipahami. Terima kasih Ustazah sudah menyadari. Oke, terima kasih kembali. Tidak senang. Tulis. Menyenangkan dan seru. Oke, Holis, terima kasih. Bahagia, Naga, Mira senang banget. Senang sampai apa ini? Oke, baik. Seru dan menyenangkan. Cin bin. Siapa itu? Nisa. Siapa tuh Cin
Banu? Ya begitu. Senang. Oke. Terima kasih ya sesinya. Siapa yang penasaran di buku ini? Senang plus gugup. Siapa tadi yang tulis nama? Banu. Kayaknya Rangga. Apa yang membuatnya gugup ini? Rangga? Kamu yang nulis? Berdak dik jantungmu. Iya. Rata-rata hari ini senang ya pembelajaran kita. Iya. Oke baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ini ya masuk ke materi nanti pertemuan selanjutnya yaitu kita akan masuk ke materi persamaan eksponen ya. Kalian bisa buka bukunya belajar mandiri di rumah dulu. Besok pertemuan selanjutnya kita akan ke materi persamaan eksponen. Ya baik, sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Baik, kita berdoa ya. Kita kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita cukupkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo balik pulang. Said Fitron Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar dulu ke. Kira, sehat Kira? Banu, semangat Banu. Wait.